Penantian 1 tahun 8 bulan, Satgas Petik Bintang pulangkan masyarakat Maibrat. Gubernur Papua Barat berharap pemerintah PEGAF jangan berkantor di Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 15 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Jeffrey Arizona, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kondisi Kamtipmas Kabupaten Maibrat berangsur normal kembali. Akhirnya masyarakat yang mengungsi meninggalkan kampung mereka kini telah kembali ke kedua kampung, yaitu Kamat dan Ayata, Distrik Aifa Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, setelah Kapolda mengirim Satgas Operasi Bintang. Maksud kami, Operasi Petik Bintang. Kegiatan pemulangan pengungsi ke kampung Kamat dan Ayata tersebut dilakukan untuk membantu keinginan masyarakat pengungsian yang selama ini mereka harapkan untuk bisa balik ke kampung mereka yang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya ditinggalkan akibat kejadian penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di daerah Maibrat dan Bintuni. Tokoh masyarakat Aifa Timur Raya, Sakius Momao menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Polda Papua Barat yang telah mengirimkan anggota operasi Petik Bintang di daerah Maibrat sehingga telah memberikan jaminan keamanan kepada warga masyarakat Aifa Timur Tengah dan pada hari ini mereka dapat kembali ke kampung dalam keadaan baik dan aman. Ia juga menyampaikan terima kasih salah satu akses jembatan yang dirusak oleh kelompok KKB kini telah diperbaiki oleh anggota Satgas Petik Bintang Polda Papua Barat. Hari ini saya ada di Kampung Ayata, Pos Brimob. Pertama saya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Aifa Timur Raya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara, menjaga, menyertai kami sampai kurang lebih 1 tahun 8 bulan kami tinggal di kampung ini dan sekarang ini kami ada di sini. Yang kedua, menyampaikan terima kasih banyak kepada tim Polda Petik Bintang yang telah hadir di sini memberikan jaminan keamanan kepada warga masyarakat Aifa Timur Raya, kepada Pemda Maibrat, sehingga hari ini kami beranikan diri, kami datang tiba di Ayata ini dengan keadaan selamat, dengan baik. Maka kami atas nama masyarakat pertama itu menyampaikan terima kasih banyak kepada Polda Papua Barat, Polres Maibrat, dan pesan saya kepada seluruh masyarakat bahwa di sini aman. Ada petugas kita, anak-anak kita ada di sini, mereka sendirian. Mari kita semua kembali tinggal di sini sama-sama dengan mereka di sini. Sementara itu, dalam rilisnya, Kepala Operasi Satgas Petik Bintang, Kombes Pol Novia Jaya mengatakan, tujuan operasi ini untuk memulangkan pengungsi ke kampungnya masing-masing yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperbaiki jembatan yang sudah dirusak oleh kelompok KKB maupun membangun pos pengamanan di Kampung Ayata, dan inilah wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tidak ketakutan dan bisa beraktivitas kembali. Di mana sebanyak 26 orang, diantaranya 10 orang di Kampung Kamat dan 16 orang di Kampung Ayata telah kembali. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi juga membenarkan bahwa benar anggota operasi Satgas Petik Bintang Polda Papua Barat sedang melaksanakan kegiatan pemulangan pengungsi ke Kampung Kamat dan Kampung Ayata, Distrik Aifa Timur Tengah, Kabupaten Maibrat dengan keadaan aman dan selamat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Barat tidak terlepas dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Oleh karena itu, kedepannya Pemprov Papua Barat siap mendukung pengembangan UMKM. Diketahui bahwa selama masa pandemi COVID-19, stabilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan di daerah didukung oleh UMKM dari berbagai bidang. Oleh karena saat ini pengembangan UMKM terus digalakan, salah satunya dengan gerakan Bangga Produk Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Wisata Indonesia yang sudah dicanangkan.
PLT Sekda Papua Barat dan Cesangkek Kamis kemarin usai melakukan peninjauan pada stan pelaku UMKM pada kegiatan Festival Ramadan Manokwari mengatakan kreativitas pelaku UMKM sangatlah jauh berkembang. Oleh sebab itu, meskipun Papua Barat telah dimekarkan, namun perhatian pemerintah provinsi terhadap UMKM haruslah ditingkatkan. Kita sudah konsultasi dengan teman-teman di DI, ada sekitar 55 sudah onboarding gitu. Jadi sudah kita sudah mulai harus memberi perhatian dari pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten di Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, dikatakan PLT Sekda bahwa semakin meningkatkan pengembangan pelaku ekonomi di Papua Barat, maka dapat dikatakan perekonomian di Papua Barat akan semakin kuat karena adanya potensi dari UMKM di Papua Barat. Sekarang mulai dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan di pusat, ya, kita juga diberi ruang untuk harus ada upaya untuk memacu, mendapatkan dan bisa mempersiapkan kita punya kekuatan ekonomi berbasis UMKM itu mulai dari sekarang dan kelihatan sudah. Terkait dengan gerakan Bangga Wisata Indonesia, jelas Dance bahwa Papua Barat juga memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan seperti Teluk Triton di Kaimana dan juga Teluk Doreri yang meliputi Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan Pantai Pasir Putih di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, panitia pemilihan anggota MRP PB Kabupaten Manokwari saat ini tengah berada pada tahapan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap distrik di Kabupaten Manokwari tentang pemilihan bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat. Setelah dilantik oleh Bupati Manokwari pada 30 Maret 2023 lalu, panitia pemilihan anggota MRPB Kabupaten Manokwari. Panitia pemilihan saat ini sedang berada pada tahapan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat terkait pemilihan calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Manokwari tahun 2023. Setelah tahapan sosialisasi, pendaftaran bakal calon anggota MRPB Kabupaten Manokwari akan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2023. Ketua Panitia Pemilihan Anggota MRPB Kabupaten Manokwari, Wanto, pada Jumat siang kemarin kepada wartawan menjelaskan tahapan yang sedang dilakukan oleh panitia. Sementara masih sosialisasi. Kemarin dulu kami sosialisasi di Manokwari Utara, kemudian hari ini tim pemilihan dan panitia pemilihan Panpil dan Panwas itu sementara ada sosialisasi di Sidemasni dan Warmare Pravi. Pemilihan anggota MRPB Kabupaten Manokwari sesuai amanat diperuntukkan bagi suku besar Arfak dan Doreri untuk memenuhi kuota 4 kursi. Namun dalam sosialisasi yang telah dilakukan, sasaran sosialisasi tidak dibatasi oleh panitia seleksi dan panitia pengawas. Doreri dan suku Arfak. Arfak itu ada 5 subsuku ya. 5 subsuku itu ada Meah, Ata, Moile, So dan Empur kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian itu disosialisasikan untuk anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi tentang pemilihan anggota MRPB, diharapkan saat pendaftaran berlangsung, para bakal calon siap dalam berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita akan kembali setelah jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau kepada aparatur sipil negara di Kabupaten Pegunungan Arfak jangan berkantor di Manokwari karena banyak masalah yang harus diselesaikan. Hal ini menjadi prioritas bagi penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, untuk mencari solusi untuk mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak agar berbagai masalah yang saat ini terjadi dapat diselesaikan secara perlahan.
Beberapa sorotan dari pemerintah pusat yaitu terkait stunting dan juga kemiskinan ekstrim harus segera dibenahi kembali. Dan lebih penting perekaman KTP warga sebagai persyaratan untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Paulus Waterpauw kepada media mengatakan, untuk saat ini mesin perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak sedang bermasalah. Hal ini diharapkan segera dibenahi agar dokumentasi kependudukan dapat diselesaikan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bergerak di Pegunungan Arfak, jangan berkantor di Kabupaten Manokwari. Kepala BPS menyampaikan ada persoalan mesin mereka ya untuk merekam data KTP itu secara elektronik itu rusak. Makanya waktu saya sudah memberikan arahan atensi agar segera dibenahi dan penuhi untuk bisa memperlengkapi prasarana dimaksud. Nah itu utama. Yang kedua, saya lewat wakil bupati sudah mengajak agar pemerintahan di Pegaf ini betul-betul running begitu. Jangan mereka berkantor di Manokwari, karena saya mendengar sebagian dari mereka lebih cenderung tinggal di Manokwari, bekerja di Manokwari. Ini maksud saya, ini evaluasi besar untuk pemindahan Pegaf ini. Karena kenyataannya tidak hanya tadi dalam hal data pemilih ya, dan stunting, dan itu juga mereka penyumbang terbesar bagi kita di wilayah Papua Barat. Gitu. Ditambahkan, pemerintah Pegaf harus bisa berkantor di Pegaf sehingga permasalahan yang terjadi bisa segera diselesaikan agar yang sudah diprogramkan dapat berjalan untuk pelayanan masyarakat. Kenapa mereka tidak paham tentang tugas utama mereka seperti ini? Ini kan mengganggu rangkaian kesiapan dan persiapan kita kan. Kalau mereka masih melambat dan katakan sangat lambat ya kan, itu akan mempengaruhi agenda waktu berjalan ini, timeline daripada pemilu itu sendiri. Saya pikir Senin itu akan kita lakukan. Dan kalau tadi saya katakan, karena besok itu kami di Bintuni, jadi Senin itu sekaligus itu kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan data pemilih, tapi juga yang utama adalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Begitu. Ini kan hampir sama dengan pendataan, semua prinsipnya pendataan. Nah, kalau dari pendataannya tidak beres, berarti kan ada hal yang dalam manajerial itu kan tidak dilaksanakan dengan baik. Bisa diduga seperti itu. Ya mudah-mudahan saya salah ya, tapi ya saya pikir mungkin ada tendensi apa-apa yang lain. Dihimbau agar semua aparatur sipil negara di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat aktif di ibu kota kabupaten. Dengan jalannya pemerintahan, maka perputaran ekonomi masyarakat juga dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat mendukung Bupati Pegunungan Arfak agar pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak harus ditata kembali agar sumber daya alam yang ada dapat berdampak pada masyarakat pemilik hak ulayat. Paulus Waterpauw memberikan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, yang dengan tegas melarang adanya tambang ilegal yang dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak di wilayah pemerintahannya. Dalam video singkat yang berdurasi sekitar 55 detik, Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, menyampaikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, penambang dan juga anggota agar menghargai rekomendasi yang sedang diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengeluarkan peraturan daerah khusus tentang pertambangan rakyat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini ditata dengan baik agar menjadi pendapatan daerah dari hasil tambang tersebut. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, saat diwawancarai mengatakan sangat mendukung karena ini dinilai serius. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Barat akan membuat peraturan daerah tentang pertambangan rakyat. Hal ini juga dibuat pemerintah agar dapat melindungi hak ulayat masyarakat dan juga bagi pemerintah. Ditambahkan kepada Bupati Pegaf, alat berat yang masih beroperasi disita saja agar tidak ada yang beroperasi. Itu langkah maju itu, Pak Bupati. Saya apresiasi itu. Dan ketika saya dikirim, saya viralkan juga ke beberapa pimpinan OPD. Maksud saya biar ini serius. Karena beliau sudah menyatakan seperti itu, dia kan meminta agar tunggu peraturan daerah provinsi, perdasi yang sedang
dibuat oleh kita di provinsi gitu. Ini makanya saya ini tadi udah Ibu Kepala Biro Hukum lagi nunggu untuk saya tanda tangan di beberapa perda itu. Itu diantaranya kita mau betul-betul menjawab itu. Gitu. Artinya bahwa saya berharap tambang rakyat itu tidak digarap oleh semua orang yang mau-maunya, tetapi lewat aturan yang memang kita buat sedemikian rupa agar ini memberikan sebuah dampak positif bagi masyarakat, pemilik lahan, pemilik areal, pemilik ulayat, tetapi juga dampak bagi pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten dan provinsi. Itu yang kita akan buat aturannya itu. Penjabat gubernur berpesan bagi semua masyarakat di tanah Papua, jangan mementingkan diri sendiri sehingga menjual tanah, tetapi harus ingat masa depan anak cucu kita dengan menjaga hak ulayat dan juga alam kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke kabar lain, Saudara. Ada yang spesial dari peringatan 20 tahun berdirinya Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Karena di momen ini, Bupati menunjukkan kebanggaan masyarakat dengan menghadirkan kapal perang yakni KRI Teluk Wondama 527 yang sandar di Pelabuhan Wasior. Momen HUT 20 berdirinya Kabupaten Teluk Wondama yang jatuh pada 12 April 2023 sedikit berbeda dari biasanya karena Bupati mengundang khusus kapal perang KRI Teluk Wondama 527 untuk merapat ke Pelabuhan Wasior. Bupati Teluk Wondama mengaku bangga karena nama kabupaten yang dipimpinnya dijadikan nama salah satu kapal perang RI yang berada di baris terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI di kawasan timur Indonesia. Tentu ini juga, kata Bupati, menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, sehingga pihaknya sengaja meminta kepada TNI AL agar di momen bersejarah ini, KRI Teluk Wondama 527 bisa hadir dan dilihat langsung oleh masyarakat. Tanggal 12 April 2023, atas perkenan Tuhan, hari ulang tahun ini disertai juga dengan kehadiran kapal KRI Teluk Wondama 527 atas persetujuan dari Pangkor Matim ya, Pangkor Matim 3, sehingga KRI Teluk Wondama boleh ada di sini. Dan sesungguhnya sejak awal setelah mendengar nama Teluk Wondama digunakan di kapal ini, kapal perang ini, adalah sebangga dari seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Wondama. Dan memang sejak awal merindukan kehadiran kapal ini di Teluk Wondama. Saat ini kita sedang berada di atas kapal KRI Teluk Wondama 527 yang hadir dalam rangka turut meramaikan hari ulang tahun Kabupaten Teluk Wondama ke-20. Tapi sekaligus pada kesempatan ini bukan cuma hadir saja, tetapi dapat dilaksanakan bakti sosial berupa kitanan massal, tapi juga donor darah dan pemeriksaan kesehatan yang lain. Sementara itu, Komandan KRI Teluk Wondama 527 mengatakan kehadiran KRI Teluk Wondama di Wasior juga melakukan sejumlah aksi sosial seperti bakti sosial pasar murah dan pengobatan massal. Ada permohonan dari Bupati Teluk Wondama untuk kehadiran KRI Teluk Wondama dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Wondama. Untuk itu kami bekerja sama dalam arti dengan kedatangan KRI Teluk Wondama ini untuk mengadakan Bakes dan Baksos, yang mana Bakes ini mengadakan koordinasi dengan Diskes Armada 3, dalam hal ini kita Dr. Asari di Banwari, tim bekerjasama dengan Diskes Provinsi Kabupaten Teluk Wondama melaksanakan sunatan massal, donor darah, sama mengecek kesehatan sekaligus pengobatan bila mana ada masalah, dan melaksanakan baksos dan melaksanakan pasar murah. Untuk itu, dengan adanya baksos dan bakes ini merupakan sinergitas antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan masyarakat, pada khususnya masyarakat Teluk Wondama, sehingga dalam
pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan berkelanjutan seperti kegiatan sekarang. Mayor Sriadi juga berharap dengan kehadiran KRI Teluk Wondama 527 di Wasyor bisa memotivasi anak asli Papua di Wondama untuk tertarik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dari Teluk Wondama, Tonci Samambui, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran kapal motor Sabuk Nusantara 42 dengan trayek Sorong Bintuni Babo Kokas Fak-Fak Karas Kaimana sangat membantu masyarakat terutama di momen mudik lebaran setiap tahunnya. Kapal motor Sabuk Nusantara 42 dengan trayek Sorong Bintuni Babo Kokas Fak-Fak Karas Kaimana yang melayani pelayaran perintis milik PT Pelni sangat membantu masyarakat terutama di momen mudik lebaran di setiap tahunnya. Mualim kapal Sabuk Nusantara 42 Kapten Cornelis menjelaskan jalur trayek khusus untuk jalur Fak-Fak Karas menjadi salah satu jalur teramai dengan penumpang rata-rata mencapai 100 orang. Oleh karenanya dengan kehadiran Sabuk Nusantara 42 diharapkan dapat membantu warga masyarakat terutama yang melakukan mudik saat hari raya Lebaran. Pelabuhan yang kita layari ini mulai dari Sorong, kita masuk Bintuni, Babo, Kokas, Fak-Fak, Karas, Kaimana. Kemudian kita balik lagi. Satu kali trayek itu kita sekitar 10 hari. Pak Cornelis, berapa banyak penumpang yang diangkut dengan barang misalnya lain? Kalau kita yang sementara ini dengan begini dari Sorong kita ada sekitar 20-an, kemudian Bintuni Babo ada 90-an, Babo Fak-Fak kita karena ada yang bisa lewat darat jadi agak sedikit. Kita yang agak banyak itu. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu stok bahan pangan jelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah di gudang Bulog Fak-Fak aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Bulog Fak-Fak Muhammad Wahyudin memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula dan minyak goreng di gudang Bulog Fak-Fak masih aman hingga 3 bulan ke depan. Menurut Wahyudin, untuk stok beras di gudang masih 1.000 ton lebih, begitupun gula dan minyak kita masih aman terkendali. Wahyu juga mengatakan dari monitoring pasar yang dilakukan terhadap bahan pangan masih aman termasuk harga jual. Bahkan minyak kita dijual dengan harga ketetapan pemerintah yaitu 14.000 per liter. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, terkait soal ketersediaan stok, untuk beras kita masih ada sekitar 1.000 ton, gula pasir sekitar 40 ton, dan minyak goreng kita masih ada persediaan sekitar 70.000 liter. Untuk bahan sembako insya Allah akan aman menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelah Hari Raya. Untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan non-lokal seperti beras, gula, dan minyak goreng, Bulog Fak-Fak menjual dengan harga murah di pasar Dulan Pokpok. Seperti harga beras premium dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram, sementara untuk eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per kilogram. Untuk beras medium dijual dengan harga Rp8.900 per kilogram, eceran tertinggi dijual dengan harga Rp11.800 per kilogram. Gula dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, pembangunan Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dengan berbagai program jangka panjang, Bupati Hermus Indo berharap ke depannya Manokwari harus menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Papua Barat. Dimekarkannya Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya, maka kemajuan pembangunan daerah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Terutama ibu kota dan provinsinya harus bersatu dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. PUBR
Bupati Manokwari, Hermus Indo, Jumat siang kemarin dalam rapat koordinasi bersama OPD Teknik baik Provinsi maupun Kabupaten Manokwari dalam rangka pengembangan Bandara Rendani Manokwari menyampaikan bahwa Kabupaten Manokwari dengan berbagai program strategis jangka panjang yang dilakukan, kedepannya hasil dari pembangunan tersebut dapat menjadikan Manokwari sebagai kota yang dapat dicontohi kabupaten lainnya di Papua Barat seperti halnya Bandara Rendani Manokwari. Saya berharap bahwa Manokwari dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang kita persiapkan Manokwari mulai dari hari ini dan beberapa tahun ke depan untuk menjadikan Manokwari sebagai hub di Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bupati Manokwari menyampaikan hal yang perlu dilakukan ialah memperbaiki infrastruktur pembangunan secara memadai baik provinsi maupun Kabupaten Manokwari. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu? Ya, tentu mau tidak mau harus kita memperbaiki semua infrastruktur kita. Jangan ada di kabupaten dan juga provinsi ini secara memadai untuk membuktikan diri bahwasanya kita memang layak untuk menjadi pusat dari segala sesuatu yang ada di Provinsi Papua Barat, termasuk bandar udara kita. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 15 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Hersona, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.